Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengatur alam semesta, pengatur rizki manusia, dan juga yang menentukan mana yang baik dan yang mana yang jahat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah pada aturan ini dan senantiasa beristiqomah dalam keimanan ini hingga Allah mewafatkan kita. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, kerinduan kita berjumpa dengan beliau, memeluk beliau, menyampaikan keluh kesah kita di dunia tentang beliau, lalu kemudian menyampaikan betapa kita mencintai beliau, dan mudah-mudahan dengan kecintaan itu Allah berkenan menempatkan kita di surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita dihantui oleh kegalauan ketika kita ingin berhijrah, ketika kita ingin berubah menuju hal yang lebih baik. Tapi sebenarnya di dalam hidup manusia tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Jangankan berbicara tentang Islam, saat kita berbicara tentang perubahan, maka yang tidak Islami pun perlu untuk berubah. Misal, apa teman-teman masih ingat bahwa zaman dulu itu sebelum ada yang namanya penyimpanan flash disk, itu ada yang namanya penyimpanan disket. Kalau yang lahir tahun 80-an atau lahir tahun 90-an awal-awal itu mesti mengetahui bahwa ada yang namanya floppy disk. Menyimpannya cuma 1,44 MB. Jadi kalau sekarang teman-teman punya flash disk, teman-teman punya media penyimpanan yang giga-gigaan atau bahkan tera-teraan gitu ya. Zaman-zaman dulu itu belum ada. Ketika orang menyimpan satu file, orang harus menggunakan floppy disk yang 1,44 MB paling banyak disimpannya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau seandainya dia menyimpan satu lagu yang misalnya 8 MB atau misalnya menyimpan satu video yang misalnya 10 MB, berapa disket yang harus diperlukan untuk menyimpan data tersebut? Pertanyaannya, kalau zaman dulu setiap komputer yang ada menjual itu pasti menyertakan slot untuk disket, untuk baca disket tadi 1,44 MB floppy disk tadi. Nah pertanyaannya, kalau dulu setiap laptop, setiap CPU, setiap PC itu dijual dengan menggunakan slot disket, pertanyaannya apakah sekarang Anda menemukan slot disket itu ada di dalam laptop yang dijual sekarang? Atau ketika kita berbicara tentang CD misalnya, compact disc gitu kan ya. Dulu setiap laptop juga menyediakan ada slot untuk membaca CD, VCD, apa itu DVD gitu ya. Tapi apakah sekarang laptop-laptop menjual yang ada DVD dan VCD? Sepertinya tidak. Semua laptop sekarang untuk transfer data sekarang menggunakan USB. USB pun sudah berubah. Sekarang ada juga yang menggunakan SD card dan sebagainya. Nah, ini adalah perkembangan, ini adalah perubahan. Artinya kalau ada yang ngotot tetap jual laptop, tetap jual CPU, tetap jual PC yang ada slot floppy disknya, tentu saja dia sudah tidak laku. Berkaitan dengan itu juga bisa kita lihat yang sama dengan telepon umum misalnya. Zaman dulu itu nggak ada HP, belum ada metode komunikasi yang sekarang. Orang kemana-mana nyari telepon umum, ngantri di situ untuk bisa nelpon. Nah, telepon umum, lalu kemudian wartel, itu kemudian sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Dunia sudah berubah. Setiap orang sudah pegang handphone, dan karena itulah telepon umum menjadi tidak berharga lagi, tidak berguna lagi, tidak bernilai lagi. Kalau andaikan ada orang tetap ngotot usaha sebagai wartel yang dulunya sangat jaya, sekarang tetap ngotot jualan wartel itu tadi, warung telekomunikasi umum, tentu dia tidak akan dapat profit lagi. Tentu usahanya tidak akan diminati lagi. Artinya apa? Perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Sekarang coba lihat dalam diri kita. Bisa jadi kita ini sekarang melakukan banyak sekali kemaksiatan. Dan parahnya kita sudah tahu itu maksiat. Tapi kita tetap tidak mau berubah. Kita takut untuk berubah. Nah sebenarnya takut ini datang dari mana? Takut ini datangnya daripada syaitan. Syaitan menakut-nakuti kita, apabila kita berubah nanti akan jadi begini, akan jadi begitu. Ini kemudian pertanyaan kita, sampai kapan kita mau dalam kondisi seperti ini? Sampai kapan kita mau untuk kemudian dalam kubangan-kubangan kemaksiatan? Kapan mau hijrah? Kapan kita mau berubah untuk menjadi lebih baik? Ini pertanyaannya. Seringkali ketika kita berbuat maksiat, kita berpikir, kalau seandainya kita meninggalkan maksiat ini, nanti gimana ke depan? Nanti gimana ke depan? Ini yang menjadi problem yang harus kita bahas. Teman-teman sekalian, syaitan senantiasa menakut-nakuti kita sehingga kita tidak mau hijrah. Sehingga kita ragu untuk hijrah. Misal, ada orang kerja di bank, lalu kemudian bergumul riba di situ. Ketika dia ingin keluar dari bank itu, lalu kemudian dia berpikir, siapa yang memberikan anak-anak saya makan? Siapa yang memberikan istri saya makan?
Dia takut atas masa depan yang belum tentu terjadi, tapi tidak takut dengan masa sekarang yang sudah jelas sekali kemaksiatannya. Fazayyana lahumu syaitanu a'malahum, dan syaitan itu senantiasa menghiasi amal-amal mereka seolah-olah amal itu adalah baik, padahal itu adalah maksiat yang sangat nyata. Padahal kalau kita berpikir, teman-teman sekalian, kalau dia tetap dalam kemaksiatannya yang ada tiap hari, dia menyuapi anaknya, dia menyuapi istrinya dengan harta-harta haram, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjamin tidak ada yang datang daripada harta haram ketika dimasukkan dalam tubuh seorang manusia, apakah itu anaknya, apakah itu istrinya, kecuali dia akan tumbuh menjadi daging, dan daging itu lebih pantas untuk pada masuk neraka. Masya Allah, dia tidak takut dengan itu. Sudah pasti maksiatnya, yang dia takut adalah sesuatu yang belum jelas. Padahal Allah sudah menjanjikan bagi setiap orang yang berhijrah di jalan Allah, fama yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah. Siapa yang berhijrah di sisi Allah, Allah sudah berjanji bahwa dia akan mendapatkan di muka bumi ini ganti yang baik dan ganti yang luas, ganti yang lebih baik dan ganti yang lebih luas. Dan ini janji Allah. Apabila Allah tidak memberikan itu, maka Allah salah, maka Allah bohong, dan Allah tidak mungkin bohong. Dan sama seperti yang lain, ada orang berpacaran, lalu kemudian dia mau meninggalkan maksiatnya, namun dia ragu, gimana kalau setelah saya putus, saya nanti tidak laku, gimana kalau saya putus, nanti malah kemudian saya terjebak maksiat yang lain, gimana kalau saya tidak istiqomah. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Kalau Anda terus begitu, maka sudah pasti Anda akan mendapatkan kesengsaraan, sudah pasti Anda akan mendapatkan keburukan. Islam itu agama yang pasti-pasti. Kalau andaikan agama yang tidak pasti-pasti, lalu ngapain kita beragama Islam? Ada juga orang lain masih tidak menutup aurat, dia tetap kemudian nyaman dengan kondisinya, dibiarkan rambutnya tergerai bagi seorang muslimah, dia merasa ini adalah nyaman, sesuatu yang nyaman bagi dia. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Suatu saat nanti Anda akan insya Allah akan menikah, insya Allah Anda akan kemudian punya anak. Pertanyaannya, Anda ridho ketika anak Anda melihat kemudian ibunya tidak taat pada Allah, lantas bagaimana Anda mau menyuruh dia untuk taat? Bagaimana Anda mau menyuruh dia untuk hormat pada orang tua? Bagaimana Anda mau menyuruh dia untuk kemudian memperhatikan kewajiban-kewajiban dia? Sedangkan dia menyaksikan orang tuanya sendiri tidak mau melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan kita. Mau sampai kapan maksiat itu dilakukan? Mau sampai kapan? Dan kalau seandainya itu tetap dilakukan, justru yang terjadi malah kita memastikan diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Teman-teman sekalian, orang yang berhijrah di jalan Allah pasti akan dapat ujian. Dan kalau dapat ujian, ada dua kemungkinan. Berhasil ujiannya lulus atau tidak lulus. Ada dua kemungkinan. Tapi orang yang tetap dalam kemaksiatan, dia sudah pasti tidak lulus. Bisa dipahami ya? Artinya, kalau dia mau mengambil chance, mengambil ujian daripada Allah ketika dia berhijrah di jalan Allah, dia lulus dan tidak lulus. Tapi kalau dia tetap dalam kemaksiatan, dia sudah pasti tidak lulus. Pertanyaannya, antum mau sampai kapan maksiat? Dan kapan antum mau berubah? Kapan antum mau hijrah? Allah senantiasa nunggu hijrah antum. Orang-orang banyak menunggu hijrah antum. Siap untuk membantu antum insya Allah. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian, kalau berhijrah akan buktikan sendiri bahwa Allah itu punya keluasan. Allah punya ganti yang lebih baik. Dan tentu saja teman-teman di Yuk Ngaji juga sudah siap untuk menampung teman-teman sekalian, untuk bersama dengan teman-teman sekalian, untuk hijrah di jalan Allah, untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Mau sampai kapan? Dan sampai kapan kita tetap dalam seperti ini? Dan kapan kita mau untuk berkontribusi lebih banyak pada Islam? Mempersiapkan kematian kita, mempersiapkan ketika kita kembali kepada Allah, dan tidak ada rasa malu kepada kita ketika kita kembali pada Allah, karena kita benar-benar sudah melaksanakan kehidupan di dunia ini sesuai dengan perintah Allah, hingga kita bisa berkata pada Allah, ya Allah, aku sudah berusaha sebaik-baiknya untuk sesuai dengan perintah Engkau, untuk sesuai dengan syariat Engkau. Sekarang terima amal-amalku ya Allah, mudah-mudahan amalku ini bisa jadi jalan untuk Engkau ridho kepada saya. Mudah-mudahan kita dipermudah dalam hijrah kita dan istiqomah dalam hijrah kita tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.